Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ade Nurrohim. Saya Nadia Salsabila dengan NIM 221011649. Pada hari ini akan mempresentasikan proposal dari mata kuliah Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah yang berjudul Pengaruh Online Customer Rating, Gaya Hidup Halal, dan Kualitas Produk Terhadap Kepercayaan Merek Umama Scarf di platform e-commerce pada masyarakat Jabodetabek. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan bab 1, yakni pendahuluan. Untuk latar belakang penelitian ini dilatar belakangi karena adanya peningkatan jumlah pengguna e-commerce yang mencapai angka 73,06 juta pengguna di tahun 2025 berdasarkan Pusat Data dan Sistem Informasi atau PDSI Kementerian Perdagangan 2023. Lalu dari peningkatan pengguna e-commerce tersebut, ada kategori jenis barang atau jasa yang paling banyak dijual di e-commerce, yakni kelompok industri fashion, dengan proporsi usaha sebanyak 15,04%. Akan tetapi, seiring dengan peningkatan jumlah penggunaan e-commerce tersebut, e-commerce ini telah terbukti menimbulkan berbagai pelanggaran nyata yang berdampak signifikan, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha seperti pemalsuan merek, ulasan palsu pelanggan, dan penipuan oleh penjual. Untuk pemalsuan merek melalui e-commerce ini dialami sendiri oleh salah satu merek fashion hijab, yakni Umama Scarf, yang menjadi objek penelitian ini. Sehingga untuk persoalan seperti ini dalam industri fashion tentu dapat berdampak pada kepercayaan konsumen terhadap merek. Lalu di sini ada gambar untuk memperjelas dari data yang saya cantumkan. Untuk gap penelitian ini, sebelumnya sudah ada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang saya teliti, yakni yang pertama dari Simbolon dan Sukresna tahun 2021, yang menunjukkan bahwa variabel inovasi produk dan kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan merek, sedangkan variabel komunikasi pemasaran berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepercayaan merek. Kemudian, penelitian Rusmanida tahun 2020 menghasilkan temuan bahwa kesadaran merek dan persepsi kualitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan merek, dan pada penelitian Bayshire tahun 2021, variabel kesadaran merek terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan merek. Sehingga dari ketiga penelitian terdahulu ini dapat ditemukan beberapa gap penelitian, di antaranya belum ada penelitian yang menggabungkan variabel online custom rating, gaya hidup halal, dan kualitas produk secara bersamaan terhadap kepercayaan merek. Lalu, Umama Scarf belum pernah dijadikan objek dalam konteks kepercayaan merek di e-commerce. Sehingga keterbaruan atau novelty yang diberikan oleh penelitian ini yakni mengkombinasikan variabel online custom rating, gaya hidup halal, dan kualitas produk terhadap kepercayaan merek menjadi satu penelitian utuh dan berfokus pada brand lokal spesifik yakni Umama Scarf. Baik, selanjutnya di sini ada rumusan masalah yang jika dirangkum, penelitian ini mencari tahu bagaimana pengaruh dari variabel online custom rating, gaya hidup halal, dan kualitas produk terhadap kepercayaan merek Umama Scarf di e-commerce pada masyarakat Jabodetabek. Lalu tujuan penelitian ini menjelaskan pengaruh online custom rating, gaya hidup halal, dan kualitas produk terhadap kepercayaan merek Umama Scarf di e-commerce pada masyarakat Jabodetabek. Sehingga diperoleh manfaat dari penelitian ini dalam dua aspek, yakni aspek teoritis dan aspek praktisi. Dari aspek teoritis, bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan di bidang ekonomi industri halal, khususnya halal fashion. Lalu bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan literatur untuk penyusunan penelitian berikutnya. Lalu, dalam aspek praktisi, bagi pelaku usaha dalam industri fashion halal, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan usaha dengan adanya uraian faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan merek. Lalu, bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang memberikan manfaat untuk memperluas wawasan masyarakat umum mengenai industri fashion halal, khususnya dalam ekosistem digital. Baik, selanjutnya kita akan membahas bab 2, tinjauan pustaka. Oke, masuk ke dalam pembahasan landasan teori. Yang pertama ada kepercayaan merek. Kepercayaan merek ini diartikan sebagai kecenderungan umum konsumen untuk mengandalkan kemampuan suatu merek dalam melakukan tugasnya setelah mereka mempertimbangkannya dengan baik.
Selanjutnya, untuk e-commerce ini diartikan sebagai sistem transaksi perdagangan yang mengimplementasikan instrumen elektronik untuk aktivitas belanja daring. Lalu untuk variabel online customer rating didefinisikan sebagai komponen ulasan yang menggunakan simbol bintang alih-alih format teks dalam menyampaikan opini pelanggan. Lalu untuk variabel gaya hidup halal didefinisikan sebagai suatu pola atau cara hidup yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dan yang terakhir untuk kualitas produk didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk dalam menjalankan fungsinya yang mencakup keseluruhan aspek durabilitas, reliabilitas, presisi, kemudian pengoperasian dan perbaikan, serta atribut-atribut bernilai lainnya. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan hasil penelitian terdahulu. Yang pertama di sini dari jurnal internasional. Yang pertama ada dari Benhardi Hardiansyah, Putranto, dan Ronadi. Sampel yang digunakan adalah 400 responden Sumatera Selatan dengan alat uji kuantitatif analisis SEM atau SEM dengan variabelnya brand image dan price perceptions. Kesimpulan yang didapatkan adalah kedua variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan merek. Lalu untuk penelitian yang kedua dari Hairan dan Ceylan tahun 2023 dengan sampel sebanyak 393 partisipan dengan alat uji kuantitatif analisis statistik atau ANOVA dan uji mediasi serial. Variabel yang digunakan adalah brand blunders yang kesimpulannya berpengaruh negatif signifikan terhadap kepercayaan merek. Lalu penelitian yang ketiga ada dari Utama dan Susanto dengan 75 responden konsumen Indomie di Sampit, Kalimantan Tengah. Penelitiannya menggunakan alat uji kuantitatif SEM juga dengan variabel brand experience yang berpengaruh positif signifikan. Lalu untuk jurnal nasionalnya ada dari Simbolon dan Sukresna 2021 dengan 200 responden konsumen rokok gudang garam di Semarang dengan kuantitatif SEM. Variabelnya inovasi produk, kualitas produk, dan komunikasi pemasaran. Untuk inovasi dan kualitas produk berpengaruh positif signifikan, sedangkan komunikasi pemasaran berpengaruh positif tidak signifikan. Lalu yang selanjutnya ada penelitian dari Rafki dan Sirajudin. Rafki Parakasi dan Sirajudin tahun 2022 yang melakukan wawancara langsung dengan 14 informan dengan alat uji kualitatif fenomenologi. Di sini variabelnya adalah etika bisnis Islam yang berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan merek. Lalu dari Rusmanida tahun 2020 yang menggunakan sampel 57 responden di Banjarmasin dengan alat uji kuantitatif korelasional dengan analisis jalur, yang variabel yang digunakan adalah kesadaran merek persepsi kualitas, yang keduanya berpengaruh positif signifikan. Oke, selanjutnya di sini ada model penelitian yang dibentuk dengan bentuk oval karena penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan X1-nya yakni online customer rating, X2 gaya hidup halal, dan X3 kualitas produk. Lalu Y-nya adalah kepercayaan merek. Dengan hipotesis H1-nya, variabel online customer rating diduga akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan merek. H2, variabel gaya hidup halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan merek. H3, variabel kualitas produk diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan merek. Baik, selanjutnya di sini ada bab 3, metode penelitian. Untuk definisi operasional penelitian ini, variabel dependen atau Y-nya adalah kepercayaan merek, lalu variabel independen atau X-nya adalah online customer rating sebagai X1, gaya hidup halal sebagai X2, dan kualitas produk sebagai X3. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert 1-4, di mana bobot skor 1 menunjukkan keterangan sangat tidak setuju, bobot skor 2 menunjukkan responden tidak setuju, bobot skor 3 menunjukkan responden setuju, dan bobot skor 4 menunjukkan responden sangat setuju. Lalu populasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni masyarakat di wilayah Jabodetabek yang menggunakan platform e-commerce, lalu sampelnya adalah masyarakat berdomisili Jabodetabek dan pernah menggunakan dan membeli produk uang scarf di e-commerce. Lalu jenis datanya yakni kuantitatif berbentuk serangkaian angka untuk dianalisis lebih lanjut. Sumber datanya dari data primer yang diperoleh langsung melalui survei kuesioner dan data sekunder yakni literatur terpercaya seperti data BPS, Kementerian Perdagangan, dan lain sebagainya. Lalu pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan menghimpun dari responden dengan kuesioner melalui Google Formulir. Lalu teknik analisis datanya menggunakan Smart PLS dengan cakupan teknik analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, lalu uji hipotesis melalui uji tes statistik, R-square atau koefisien determinasi, dan Q-square atau daya prediksi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.